dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah beserta dengan orang tua tetap dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih saja beribadah melalui media virtual, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan namanya. Karena sepanjang kehidupan kita, Ia masih senantiasa menganugerahkan kehidupan, menganugerahkan berkat dalam kehidupan kita. Maka dari itu adik-adik, memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil sikap teduh secara pribadi. Mari kita berdiri untuk memulai ibadah kita. Kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Salam adik-adik sekalian, senang sekali Kak Nani berjumpa dengan kalian pada ibadah minggu pada hari ini. Marilah kita memulai ibadah kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi adik-adik sekalian. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 95 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kakak akan membacakan ayat yang ganjil dan adik-adik yang di rumah akan membacakan ayatnya yang genap. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang baik sama kita, Allah yang terus mengasihi kita. Maka dari itu, kita semua yang telah mengaku di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13, yang menyatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Maka dari itu, merespon berita anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita angkat pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami alami. Walaupun kami tidak mengalami persekutuan bertemu muka dengan muka, tetapi kami tetap merasakan nikmat dan kasih sayang-Mu yang boleh kami rasakan. Kami bertatap muka satu dengan yang lain melalui video ini, tapi kami mengalami sukacita. Dan melalui persekutuan kami pada hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Darah firman yang boleh ditaburkan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Dapat kami pedobani di dalam kami menjalani hari-hari karunia Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, kuasai kami dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik yang kekasih, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahan bacaan pada hari Minggu ini terambil dari Kitab Kejadian 46 sampai Kejadian 47. Mohon kepada adik-adik, bacaan ini dapat kalian baca di rumah, kalian dapat mengambil waktu sebentar untuk membacanya. Tetapi pada kesempatan ini, Kak Nani akan mengambil 2 ayat dari bagian pembacaan kita. Dari Kejadian 46, Kak Nani akan bacakan dari ayat 29. Kejadian 46 ayat 29, Kak Nani bacakan bagian pertamanya, berbunyi demikian. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Dan Kejadian 47, Kak Nani baca dari ayat yang kelima. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Itulah bagian pembacaan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Adik-adik yang kekasih, tema kita pada minggu ini Kak Nani beri judul Allah selalu merancangkan yang terbaik. Allah selalu merancangkan yang terbaik. Nah, adik-adik tahu siapakah itu Yakub? Tentu kalian pada pelajaran sekolah minggu yang lalu telah mendengar siapa itu Yakub. Dia adalah seorang ayah yang mempunyai 12 orang anak laki-laki. 12 orang anak laki-laki. Dan dia mempunyai anak yang kesayangan yang dia beri nama Yusuf dan Benyamin. Dan untuk kalian ketahui bahwa Yakub disebut juga Israel. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami alami. Walaupun kami tidak mengalami persekutuan bertemu muka dengan muka, tetapi kami tetap merasakan nikmat dan kasih sayang-Mu yang boleh kami rasakan. Kami bertatap muka satu dengan yang lain melalui video ini, tapi kami mengalami sukacita. Dan melalui persekutuan kami pada hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Darah firman yang boleh ditaburkan
menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Dapat kami pedobani di dalam kami menjalani hari-hari karunia Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, kuasai kami dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Kejadian 47 ayat 13-26 berbunyi demikian. Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku. Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Kejadian 47 ayat 25. Meski telah mengalami perlakuan yang tidak adil dari saudara-saudaranya yang menyebabkan hidup menderita, tetapi Yusuf selalu mengucap syukur dan mengambil sisi positif dari setiap peristiwa yang ada. Allah telah mendahului aku, mendahului ayahnya, mendahului saudara-saudaranya untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan daripada ayah dan saudara-saudaranya, untuk memelihara hidup mereka, sehingga sebagian besar daripadamu itu tertolong. Janji ini diberitakan, disampaikan kepada Yusuf. Dia yang telah menempatkan Yusuf sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas segala tanah Mesir. Yusuf sangat percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, dan Tuhan sanggup mengubah situasi, kondisi yang buruk sekalipun menjadi pengharapan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hingga Allah meyakinkan Yakub bahwa dia tidak perlu khawatir untuk meninggalkan kota Kanaan. Allah berjanji akan menyertainya dan akan menjadikan Yakub sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang besar. Bahkan Allah juga berjanji akan membawa umat pilihannya itu kembali ke negerinya. Yakub pun mendengar janji Tuhan itu dengan mantap pergi ke Mesir. Karena apa? Karena janji Allah itu. Yusuf seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Meskipun kita tahu ia mendapatkan perlakuan dari saudara-saudaranya pada waktu itu, tetapi ia tidak mendendam. Ia masih saja memelihara mereka dan menempatkan mereka menjadi keluarga yang terpandang di Mesir. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Betapa indah reuni besar dari keluarga besar Yakub. Yusuf menjadi kebanggaan daripada ayah dan saudara-saudaranya. Yusuf tidak mendendam, tidak membalas semua perlakuan yang telah dialami karena kejahatan saudara-saudaranya. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan yang dibalas dengan kebaikan akan membawa faedah yang sangat besar.
Yusuf mengabaikan segala perlakuan mereka yang jahat. Yusuf tidak mau mengingat-ingat kesalahan mereka, tetapi Yusuf mau memelihara mereka. Itu merupakan ciri daripada seorang pemimpin yang dipakai oleh Allah. Banyak keluarga Kristen yang kita temui bahwa tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi kesatuan di dalam rumah. Nah, adik-adik, kalian dapat menjadi Yusuf di dalam rumah. Kalian dapat menyatukan yang mungkin ada perselisihan, mungkin saja biasa adik-adik kalau umurnya sebaya-baya biasa mau pinjam ini, oh nggak boleh, adiknya mau pinjam ini, oh nggak boleh, nanti rusak. Nah, tetapi bangunlah persekutuan itu dengan baik. Contohlah bagaimana Yusuf menyayangi saudara-saudaranya. Banyak keluarga Kristen yang tercerai-berai sebab tidak adanya kesatuan, tidak adanya kasih di antara saudara bersaudara. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Kita belajar daripada Yusuf, bagaimana dia yang mempunyai kekuasaan, kaya raya, mempunyai hikmat, disayangi oleh Raja Mesir, tetapi ia masih merangkul saudara-saudaranya, memberikan yang terbaik bagi ayah dan saudara-saudaranya. Inilah yang kita inginkan. Kita tetap mempunyai rasa persaudaraan yang kuat. Kita tetap mempunyai kesatuan yang kuat sebagai keluarga. Adik-adik, setelah melalui pergulatan hidup yang panjang, tibalah saatnya bagi Yakub untuk meninggalkan pesan terakhir bagi keturunannya. Memang saat itu ia hidup dengan aman, dengan sentosa, dengan melimpah kekayaan, tidak mengalami lagi namanya kelaparan. Dia masih menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan yang dialami oleh keluarganya. Dari akhir hidup Yakub, kembali kita belajar pentingnya pengharapan. Pengharapan berarti kita bersiteguh dalam keyakinan kita akan apa yang belum terlihat dan belum terwujud. Kita memiliki dasar yang teguh untuk itu, sebab yang kita nantikan ialah penggenapan akan janji Tuhan itu. Kepada umat Israel dahulu dan juga kepada kita sekarang yang menantikan Tuhan, tanah perjanjian abadi. Adik-adik yang kekasih, dari akhir kehidupan Yakub, kita kembali belajar bagaimana pentingnya itu pengharapan. Pengharapan berarti kita bersiteguh dalam keyakinan akan apa yang belum terlihat dan terwujud. Tetapi kita mempunyai dasar yang teguh untuk itu, sebab yang kita nantikan ialah penggenapannya. Janji Tuhan kepada umat Israel dahulu dan juga kepada kita sekarang. Allah setia menggenapi janjinya pada Israel, maka Ia juga setia menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Cara Allah memelihara hidup kita, kadang-kadang kita tidak mengerti. Harus melalui jalan yang berliku, jalan yang panjang, jalan yang berkelok-kelok. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan
pasti yang terbaik untuk setiap anak-anak yang Ia kasihi. Demikian firman Tuhan yang kita telah sama-sama dengar pada minggu ini. Kiranya ini menjadi bahagian di dalam kehidupan adik-adik semua, di dalam kalian melangkah, di dalam kalian mempunyai cita-cita. Yakinlah bahwa janji Tuhan akan digenapi. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Nani. Maka dari itu, merespons firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita angkat pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Sebagai orang yang percaya, bersama dengan segala orang di segala abad, mari kita berdiri, kita nyatakan pengakuan kita bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang bisa kita transfer ke rekening gereja. Adik-adik, pada saat ini kita diingatkan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 bahwa sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi persembahan kita angkat pujian Berilah yang Baik. Anak-anakku sekalian, mari dengan sikap yang sangat hormat di hadapan Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik, ibadah sekolah minggu di Jemaat Kota. Dan terima kasih untuk cerita Alkitab yang telah diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Di cerita anak Balita, anak Indria dan anak kecil tentang Samuel, bagaimana kami untuk semakin percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik dan selalu menolong kehidupan kami. Dan di anak besar, anak remaja, tentang kisah Yusuf, bagaimana kami harus selalu saling memaafkan satu dengan yang lainnya, sebagai gambaran bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, cerita Alkitab ini akan semakin menolong kami untuk terus menjadi anak-anak yang mensukacitakan hati Tuhan. Terima kasih untuk guru sekolah minggu, bahwa meski di masa-masa sulit karena COVID-19 ini, mereka terus bersukacita memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu di Jemaat Kota. Tuhan Yesus, Engkau peliharakan semua anak-anak-Mu yang masih harus bersekolah minggu di rumah pada saat ini karena COVID-19. Tuhan Yesus jaga mereka dari virus corona ini. Terlebih juga Tuhan, mereka harus masih belajar di rumah, masih belajar online karena masih dalam COVID-19 ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menopang mereka sehingga dengan penuh sukacita mereka terus belajar. Dengan izin Tuhan nanti ketika COVID-19 sudah tidak ada lagi, anak-anak boleh kembali masuk di sekolah, bersekolah, berjumpa bersama dengan guru dan teman-teman mereka di sekolah. Peliharakan juga Tuhan semua guru-guru sekolah minggu kami dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam studi mereka, di dalam mereka mencari pekerjaan. Biarlah semua guru-guru sekolah minggu ini tetap merasakan bahwa bagaimana kasih Tuhan senantiasa menolong mereka semua. Semua keluarga kami di rumah Tuhan Yesus, Engkau juga tolong berkati mereka semuanya. Di dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Tuhan mampukan bisa menatanya, mengelolanya dengan sungguh-sungguh baik. Ya Tuhan, lanjutkanlah kasih-Mu, pemeliharaan-Mu kepada semua anak-anak sekolah minggu. Dan kiranya doa ini boleh berkenan di depan Tuhan, karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus,
Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajari kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberikan puji-pujian untukmu turun-temurun. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dan kita menerima berkat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat. Semuanya tepat dan penuh berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus udaranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia,
Demikianlah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.